Stop, don't talk to me, loser, lame, or wanna be like, oh, totally. Stop. Guys, bertemu lagi di channel aku, Nadia Sevanamita. Jadi kali ini aku mau cerita horor tentang di kampusku. Jadi kalian simak video ini ya dan mendengarkan ceritanya. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi waktu aku kampus sekitar 1 minggu yang lalu itu ya kejadiannya. Aku baru pertama kali kuliah dan di kampus. Nama kampusnya adalah North Academy. Ya, itu kampus yang lumayan terkenal. Jadi karena itu terkenal, aku mau mendaftar di kampus itu. Nah, waktu aku mendaftar mau jalan nih ke kelasku. Jadi kelasku itu 20C. Ya gitu namanya. Waktu aku mau jalan ke kelasku, tiba-tiba aku melihat sesosok perempuan berbaju putih berambut panjang dan dia berdiri. Jadi tempat kelasku itu di samping gini ya guys, di samping kantin. Nah, ada tuh ruangan di pojok itu. Ruangan itu gudang kan, ada di situ pojok gitu, paling pojok itu ada gudang. Jadi dia berdiri di gudang itu. Dan aku lihat wajahnya pucat dan matanya merah. Aku takut dong, langsung cepat-cepat ke kelas. Aku takut nih. Biar makin horor kita dark in ya. Dark. Aku waktu di kelas menaruh tas. Aku tidak sengaja melirik di tempat ada tuh kursi. Ini ceritanya itu, nah aku gambar aja ya. Ini bangkuku. Nah, ini bangkuku ini. Lalu di sana di sini. Nah, itu bangku. Nah, di situ dong. Aku nggak sengaja lirik ke bangku. Ada temenku namanya itu Salsabila. Aku tidak sengaja melirik ke bangkunya Salsabila. Ada sosok perempuan yang tadi aku bilang. Dia berambut panjang, berbaju putih, mukanya pucat dan matanya merah. Dia terus melirik ke aku dan kita pun bertatap-tatapan. Kita bertatap-tatapan selama 1 menit. Lalu aku pun memutuskan berlari dan aku pun ke kantin. Dan aku masih kepikiran siapa sosok tersebut. Aku terus memikirkan dan akhirnya aku memesan spaghetti. Waktu aku ingin makan, tiba-tiba, nah ini aku duduk di sini nih, ini di kafetarianya atau kantin. Nah, ini aku duduk di sini. Itu aku duduk di situ. Nah, di sini kan ada bangku juga. Ini tuh ada bangku ini. Nah, di sini ada sosok itu. Dia terus menatapku. Dia itu duduk ya di situ. Nah, di situ. Sosok itu terus menatapku dan dia terus mengikutiku kemana-mana. Otomatis aku takut dong. Aku pun berusaha makan cepet-cepet karena aku juga takut kan. Nah, setelah itu aku buru-buru bayar dan pergi. Waktu pembelajaran biologi, aku tidak sengaja kebelet pipis. Aku menyuruh salah satu temanku bernama Vira untuk mengantar aku ke toilet. Nah, jadi si Vira ini tuh di luar, dia nungguinnya. Ya, seingatku di luar. Aku pun langsung masuk ke bilik kamar mandi. Nah, waktu aku kencing dan langsung mau nyiram, tiba-tiba ada suara ketukan pintu. Dia bilang seperti ini. Nat, udah dong Nat, ini aku pengen gini, cepet-cepet dong Nat, gitu. Kan aku juga gini, kayak itu suaranya si Vira, tetapi kayak ngomongnya itu kurang jelas gitu. Aku jawab, aku tuh gini, aku tuh bilang, aku
berpositif thinking, aku bilang gini, sabar dong Fir, ini aku mau nyiram. Nah, lagi diketok-ketok keras tuh, tok dok dok dok, keras banget. Natasha, cepet dong. Tapi hari ini suaranya halus, bukan seperti Vira. Aku terkejut. Aku pun refleks bilang, Vira, kamu kok suaranya halus banget gitu. Aku bilang seperti itu. Dia menjawab, tapi aku gitu. Dia bilang tapi aku aja. Tapi aku kenapa gitu. Coba deh sini keluar. Aku penasaran dan kepo. Aku pun langsung keluar dari bilik kamar mandi. Boom, waktu aku membuka pintu, sosok itu dong muncul, sosok itu. Dengan mata merah melotot dan dia seperti marah. Aku buru-buru kaget dan langsung lari. Ternyata si Vira itu dari tadi di bangkunya. Dia masih belajar. Aku pun waktu istirahatnya, aku pun bertanya kepada Vira. Vir, tadi kamu nganterin aku ke toilet, tapi pas aku pengen ngecek kamu, kok kamu udah di kelas, kamu gak nungguin aku gitu. Aku refleks. Dan dia bilang, dan membuat aku bulu kuduku merinding. Dia bilang seperti ini, gak ada kok nganterin kamu ke toilet. Orang tadi aja aku baru masuk, kan aku telat. Dia bicara seperti itu. Aku pun terkejut. Aku baru ingat kalau si Vira hari ini dapat shift 2. Aku baru ingat seperti itu. Dan aku terus memikirkan, siapa sosok tadi? Apa jangan-jangan? Betul, aku bicara seperti itu. Aku sangat kaget dan pengen nangis sejadi-jadinya. Karena sosok itu terlalu serem bagiku. Aku berusaha melupakannya. Waktu jam 1 kemudian akhirnya kita pulang dari kampus. Waktu aku berjalan ingin mengendarai kendaraanku tiba-tiba. Nah, aku kan bawa sepeda listrik ya. Aku bawa sepeda listrik ini. Ini kan sepeda listrikku. Ini anggap aja sepeda listrikku ya. Dan tepat di sini ada sosok itu guys. Serem banget mukanya. Sosok itu. Dia itu tanpa kaki. Sosok itu pun muncul lagi. Aku pun kesel dan sedih atau merinding gitu. Aku pun langsung ngebut memakai sepeda listrikku. Sampai di rumah aku bertanya-tanya, mengapa sosok itu terus menghantuiku. Nah, ternyata sosok itu terus mengikutiku dari kampus sampai rumah. Aku pun risih dengan keberadaan sosok itu. Akhirnya, aku mencari orang pintar dan ingin mengusir sosok itu. Ternyata, sosok itu adalah teman lamaku bernama Shasha. Dia terus mengikutiku karena dia kangen denganku. Aku tidak tahu kalau itu adalah Shasha, tapi aku pun menangis sejadi-jadinya. Aku baru ingat Shasha meninggal karena diperkosa. Dan aku pun menangis sejadi-jadinya. Dan sosok itu pun merangkulku dan bilang, udah Nat, kan kamu ikhlasin aja aku pergi. Kan lebih baik aku pergi, kata dia seperti itu. Aku mengatakan, enggak Shasha, maaf ya tadi aku risih kepadamu. Aku tidak tahu kalau itu kamu Shasha, gitu aku bilang. Dan Shasha menjawab, enggak kok Natasha, kamu tidak salah. Aku hanya kangen denganmu. Dan sepertinya akhirnya aku sudah bertemu denganmu. Sekarang tugasku sudah selesai di bumi. Waktunya aku pergi ke kayangan. Dia bilang seperti itu. Dan aku pun tidak merelakan kepergian Shasha. Aku terus menarik tangan Shasha dan akhirnya dia mengatakan seperti ini. Ya udah kalau begitu
Kamu jaga baik-baik aja diri kamu. Nanti kalau kamu butuh bantuan, panggil aja aku. Bilang, Syasha, sebutkan namaku sebanyak 3 kali. Maka aku akan muncul, Natasha. Dia bilang seperti itu. Dan akhirnya aku menuruti perintah Syasha. Dan sekarang aku masih berasa kalau aku dijaga oleh Syasha. Itu adalah pengalaman sedih dan sekaligus hororku. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Maaf cerita aja sedikit, cuma itu doang ya. Nanti lanjut part 2 kalau rame.